Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Hadirin jamaah Masjid Nurul Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan olehnya untuk terus mempersiapkan bekal iman dan takwa, sebagaimana apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita sebagai orang yang mengaku beriman kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan persiapkanlah olehmu bekal, dan sebaik-baik bekal itu tidak lain tidak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara implementasi takwa itu adalah kita hari ini berkumpul bersama. Setelah sebelumnya kita berjamaah melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan berjamaah dengan sholat isya, dilanjutkan kembali dengan taklim. Kita mengkaji Islam, mengkaji ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara takwa yang kita persiapkan agar kemudian itu menjadi bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita sudah siap dengan segala sesuatunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita malam hari ini sudah berada di tanggal berapa? Tanggal 24 Desember. Yang itu berarti besok tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Kalau tanggal 25 Desember biasanya ini hari rayanya siapa hadirin? Hari rayanya siapa? Hari rayanya orang-orang Nasrani. Besok ini. Sekarang kalau di Islamnya mereka sedang siap-siap pengen lebaran, malam lebaran. Besok lebaran mereka. Kita sekarang tanggal 24 bulan Desember. Kalau penanggalan hijriahnya kita sudah tanggal berapa hadirin? Sudah tanggal berapa? Tanggal 22 bulan Jumadil Akhir. Jangan sampai kita lupa atau bahkan kita tidak tahu. Selama ini kita hanya hafal penanggalan Masehi. Ibu-ibu tahu atau tidak penanggalan Masehi? Ya tahu dong Pak Ustaz. Ngece wae Pak Ustaz. Penanggalan Masehi bae aja beliau baru. Coba sebutkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ngelotok. Kalau penanggalan hijriyah yaiku priwe maksudnya yaiku priwe beli apal nyato beli lu. Kebanyakan kita taunya hanya penanggalan Masehi, padahal kita mempunyai identitas tersendiri sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Diantaranya yakni identitas penanggalan, itulah penanggalan hijriyah.
Kita Masehinya tanggal 24 Desember sekarang ini. Tahunnya tahun berapa? 2024 Masehinya. Kalau Hijriahnya tanggal berapa tadi? Tanggal 22 bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriyah. Alhamdulillah lancar semua. Soalnya bareng-bareng nyebut dewek-dewek simbut temen. Pada barlen kabeh golongannya. Pas bubar kelalen. Jadi orang ngaji apalagi golongan jiping hadirin, potensinya dua. Kalau enggak barlen ya tulen. Barlen lu apo Pak Ustaz, pas bubar kelalen. Ana ning kene sing kaya mengkonon. Ana ning kene sing kaya mengkonon. Endi wong ben weruh. Pas bubar kelalen. Ingetnya pas nyincing berkat bae. Mau Pak Ustaz menjelaskan apa? Embu isun si kelalen kang penting wali berkat lumayan. Cih. Kalau enggak barlen, yang kedua potensinya adalah tulen. Apa Pak Ustaz tulen lu? Masih jentul bae wis kelalen. Ngerti jentul? Ngerti jentul? Jentul itu jagong, dodok, masih dodok bae wis kelalen. Temennya nanya tadi Ustaz ngomong apa sih? Embu isun juga kelalen. Kelalen. Ning anak-anak, ning kene sih ya pada baik. Ya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, tadi dibisikin oleh salah satu ustadz di masjid ini, Ustadz tolong jelaskan terkait dengan bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan kalimat tahniyah kepada orang dari luar agama lain. Kalimat tahniyah itu kalimat ucapan selamat. Seperti halnya besok hari Natal, kita punya teman satu kantor, satu tempat kerja. Bolehkah kita mengucapkan selamat atas dirayakannya hari raya mereka? Kira-kira boleh atau tidak hadirin? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ustaz, tapi katanya ada sekarang itu ulama kiai yang memperbolehkan. Tidak boleh. Ketika sekarang ada ulama kiai yang mengajarkan bahwa itu merupakan sesuatu yang boleh, maka ini berarti bertentangan dengan apa yang dahulu diajarkan oleh para ulama kita. Nggak usah jauh-jauh kita ke Nabiullah Muhammad hadirin. Nggak usah jauh-jauh kita kepada para sahabat. Nggak usah jauh-jauh kita kepada salafuna soleh. Zaman ulama kiai bengen Indonesia anak beli kang ucapakan us gampang baik. Jadi kalau kita misalnya ada yang bilang nggak pernah diajarkan oleh Nabi, nggak pernah diajarkan oleh para sahabat, wis ora usah ado-ado Nabi, ora usah ado-ado sahabat. Kiai zaman dulu ada nggak yang melakukan itu? Contoh siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis daripada Nahdlatul Ulama atau NU. Dulu juga sudah ada namanya orang Nasrani. Dulu juga sudah ada orang Kristiani. Tapi apakah Mbah Hashim Asy'ari mengucapkan selamat ketika mereka merayakan hari rayanya? Tidak. Sehingga kalau sekarang ini ada orang yang mengaku pengikut sebagai Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, akan tetapi kemudian ia dengan mudahnya mengucapkan selamat kepada orang dari kalangan agama lain ketika mereka merayakan hari rayanya, maka ini berarti jaka sembung bawa gembok, enggak nyambung. Mbok beli nyambung, sanadnya terputus. Sanad apanya? Sanad keilmuannya. Jadi yang namanya sanad sandaran isun si ilmu sanad nyambung dari syekh-syekh zaman dulu. Isun si sanad keilmuannya nyambung sampai Mbah Hashim, sampai kemudian ke Nabiullah Muhammad. Kalau nyambung itu dilihat sama atau tidak pola pikir ente dengan beliau-beliau. Kalau sama, nyambung itu artinya. Tapi kalau tidak sama, maka jaka sembung bawa gembok, enggak nyambung, bok. Jaka sembung jualan rantang beli nyambung, ang. Wis gampang wae.
Jadi ngucapin selamat atas dirayakannya hari raya orang di luar Islam hukumnya halal atau haram? Kurang kompak, halal atau haram? Haram. Ustaz, tapi kita kan toleransi, Ustaz. Yang namanya toleransi kita kan sebaiknya kita saling menghormati, saling mengucapkan selamat. Yang namanya toleransi enggak seperti itu. Yang namanya toleransi cukup kita membiarkan mereka merayakan hari rayanya, membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya, kita tidak mengganggu mereka, itu pun termasuk toleransi. Tapi kalau misalnya ada orang mengaku diri sebagai orang yang paling toleran, mengedepankan toleransi dalam keyakinannya, ketika ada orang lain merayakan hari rayanya, kemudian ia ikut-ikutan mengucapkan selamat, itu namanya bukan toleransi, tapi namanya toloransi. Wis gampang bae sun si orang ngelora apa? Ya wis beli angel beli apa sih, bukan toleransi tapi apa? Toleransi. Jadi kalau sekarang ini kita mendengar kemarin ada seorang penceramah bilang ada orang jualan es teh nu masih apa ora? Masih. Ya didol ning glodok. Kalimat mohon maaf goblok yang dalam bahasa Indonesia bodoh. Hakikatnya siapa sih orang bodoh itu? Apakah orang bodoh itu orang yang gak sekolah? Tidak. Apakah orang bodoh itu orang yang gak pernah memakan bangku pendidikan? Enggak. Terus siapa orang bodoh yang sesungguhnya? Orang bodoh yang sesungguhnya itu orang yang sudah tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini gak boleh, ini hak, ini batil, ini ma'ruf, ini mungkar, tapi dia tidak mempedulikannya. Dalam bahasa Indramayu bilang wal kedua ludu sendal ludu kadal kabe diuntal dianggap halal. Enggak peduli. Walaupun benar dia tidak berusaha untuk melakukannya. Walaupun salah justru ia terus berusaha untuk membenarkan oleh orang-orang yang melakukannya. Ini namanya orang bodoh yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gardu listrik hadirin, gardu listrik di situ tertulis tegangan tinggi awas berbahaya. Kemudian ada anak kecil belum bisa baca dia karena belum sekolah. Dia dekat-dekat gardu listrik itu padahal di situ ada tulisannya bahwa itu berbahaya. Dia dekat-dekat gardu listrik dan kemudian kesetrum. Ini berarti anak kecil melakukan satu kesalahan bukan karena kebodohannya. Yang bodoh itu siapa? Orang sudah tahu ada tulisannya awas tegangan tinggi berbahaya, deket-deket keselumut, kesetrum. Ini orang bodoh yang sesungguhnya, Pak. Bodoh ente lu ya. Wis beruji anak tulisannya bokat kuis lawas dari wong Cirebon kuje beli mempan ternyata masih mempan ya duduk aja mengkonon kun kan anak tulisannya awas tegangan tinggi berbahaya. Napa masih dolanan ngesore kesetrum mati kudu apa-apa je jarane wis dadi wong Cirebon tetahunan kuje sakti soten wong eblesak wedi mati sakti. Orang bodoh yang sesungguhnya dia tahu mana benar mana salah tapi dia tidak berusaha untuk memperhatikannya. Ia tahu bahwa mengucapkan selamat atas dirayakannya hari raya orang-orang kafir tidak pernah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat yang mulia, bahkan para ulama-ulama Nusantara dari dahulu. Dia justru melakukannya dengan beristihad ini demi menjaga toleransi. Itu bukan toleransi, tapi apa namanya tadi? Toleransi. Jangan ikut-ikutan. Tolong sampaikan pesan dakwah ini kepada teman-teman semua. Kalau misalnya ibu, bapak, akang, yayu, semua yang ada di sini punya teman non muslim, tidak usah kemudian kita mengucapkan selamat hari raya.
Selamat hari raya. Jangan. Wis meneng bae cicing. Diem. Cep. Itu sini blenakan bu. Wes aja blenak-blenak. Yang namanya syariat nggak bisa pakai perasaan, hadirin. Yang namanya hukum nggak boleh dicampur dengan perasaan. Kalau yang namanya hukum dicampur dengan perasaan, rusak keadilan di tengah-tengah manusia. Contoh, ada polisi lalu lintas ngerazia, kemudian ada orang nggak pakai helm, pasti stop. Ih, batur dewek ya ternyata. Aduh, isune blenak ya. Wis lanjut. Ketika perasaan dikedepankan, maka tidak akan ada keadilan yang ditegakkan di tengah-tengah manusia. Ndelengkieun batur dewek, ndelengkieun sedulur dewek, ndelengkieun keluarga dewek. Ini saya tidak akan ada yang namanya keadilan. Padahal yang namanya hukum tidak boleh dicampur dengan perasaan. Wis aja blenak-blenak, wong salah aja ya kudu di hukum. Begitupun terkait dengan hukum syariat. Enggak usah kita pakai perasaan. Aduh isune blenak ya batur dewek ya non muslim lagi lebaran ya dewek ya hari raya ya dewek hari raya Natal ya. Lamun isun beli ngucapaken kakayana isune keblenakan. Napa sih? Isun biasa dipai dodol Cina. Biasa dodol Cina. Jangan, Bu ya, jangan. Yang namanya toleransi, lakum dinukum waliyadin, selesai. Jadi dulu hadirin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diajak kompromi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy melihat gerakan dakwah Nabi dan para sahabatnya yang begitu masif, yang begitu militan. Pada akhirnya mereka merasa terusik juga. Waduh, nambah rame wae ki mengikuti Muhammad ki. Akhirnya mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, coba untuk berkompromi dengan Nabi. Ia mengatakan kepada Nabi, Muhammad, ente lu pengennya apa sih Muhammad? Kenen Muhammad deh, isun main ngomong liya. Ente pengen dadi wong sugih tah. Lamonan ente pengen dadi wong sugih, saya siap untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan kemudian saya serahkan kepadamu dengan syarat engkau berhenti dari dakwah. Atau barangkali kamu mau menikah sama perempuan yang paling cantik jelita di Mekah ini. Niscaya saya carikan dan kemudian saya nikahkan denganmu. Dengan syarat apa? Engkau berhenti dari dakwah. Apakah diterima tawaran-tawaran orang-orang kafir Quraisy itu oleh Nabi? Tidak. Dan ini menunjukkan dakwah Nabi itu benar-benar lillahi ta'ala. Kalau dakwah Nabi demi mencari kepentingan duniawi, maka niscaya tawaran para pembesar kafir Quraisy jahiliyah itu pasti sudah dari dulu diterima oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu nikah sampai istrinya 4 bahkan 9, itu karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau Nabiullah Muhammad dakwah karena mementingkan hawa nafsu, pasti tawaran oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menikahkan Nabiullah Muhammad dengan perempuan-perempuan paling cantik di Mekah dari dulu sudah diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sejarah menjelaskan bahwa semuanya itu tidak pernah diterima oleh Nabi. Hingga kemudian orang-orang kafir Quraisy jahiliyah mereka garuk-garuk endas beli gatel. Waduh, Muhammad ditawari harta beli gelem, ditawari wong wadon beli gelem. Semono ku ditawari ya gadis, apa maning ditawari ya rangda. Ya Allah. Apa maning golongan rani, rangda nini. Wah, wis. Ana ning kan rangda nini. Endi wong ben weruh. Enggak diterima sama Nabi hadirin. Enggak diterima. Hingga kemudian mereka pun garuk-garuk kepala, apalagi ini. Hingga kemudian terlintaslah di benak orang-orang kafir Quraisy untuk mengkompromikan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ya udah gini aja dah Muhammad. Saya punya nih tawaran terakhir untuk hai Muhammad. Ma huwa kata Rasul? Apa itu kata Rasul? Gini, 1 tahun kami ini menyembah Tuhanmu, 1 tahun kemudian kamu menyembah Tuhan kami, hai Muhammad.
Kira-kira gimana? Wis bareng-bareng enak bae. Setahun kian isun nyembah pangerane sampean, tahun berikutnya sira nyembah pangerane isun. Priwe Muhammad, wis bareng-bareng enak bae kaya mengkenen sih. Apa kata Nabi Allah Muhammad? Undur, kata Nabi Allah Muhammad, undur hatta ya'ti ma indi rabbi ilayya, sehingga datang apa yang menjadi keputusan Tuhanku kepada diriku, kata Nabi. Jadi pada saat itu Nabi Allah Muhammad enggak langsung menolak mentah-mentah apa yang ditawarkan oleh para pembesar kafir Quraisy jahiliyah. Tapi Nabi Allah Muhammad mengatakan, nanti dulu, saya nunggu wahyu dulu dari Allah bagaimana keputusannya. Sehingga beberapa saat kemudian turunlah Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Beres, selesai. Nabi Allah Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah itu kepada orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Kul, katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang pada akhirnya kalimat pemungkas dari apa yang Allah sampaikan di dalam surat itu adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Wis dewek-dewek baik Nabi Muhammad, Pak Bu. Jadi nggak kenal kompromi, nggak ada pakai aduh nggak enak. Kita ini harus menunjukkan toleransi. Toleransi itu bukan ikut-ikutan mengucapkan selamat, apalagi ikutan ritual di dalam gereja, sholawatan di dalam gereja. Pendeta datang, tola al-badru itu, tola al-badru itu untuk Nabi Allah Muhammad. Tola al-badru itu untuk para ulama. Tola al-badru itu untuk orang-orang yang memperjuangkan agama yang dahulu diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada ulama, kiai, ajengan, buya, habaib datang mau tausiah, disambut dengan hadroh, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukra alaina mada'a. Tim hadroh, sepiring gorengan gedang, sepiring gorengan gedang, sepiring gorengan gedang. Sepiring gorengan gedang nunggu dijawab. Kalau ulama kiai disambut dengan tola al-badru boleh. Kenapa? Itu kan khusus untuk Nabi Muhammad, Ustaz. Betul. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, pewaris para rasul. Sehingga mereka ulama-ulama yang memperjuangkan al-haq, yang memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun boleh disambut dengan tola al-badru alaina. Ini si pendeta datang tola al-badru. Aduh. Ning kana-kana, ning Cirebon Silangka, insya. Semoga di sana-sana juga udah berhenti. Kemarin saja, sekarang semoga nggak ada. Malu Pak, malu sama malaikat-malaikatnya Allah. Ngaku beriman kepada Allah, tapi kok enggak ngikutin apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ini orang-orang yang semacam ini berpotensi dicekek ning malaikat-malaikatnya Gusti Allah kayak bukan hanya dicekek, ditempilingi ning malaikat-malaikatnya Gusti Allah.
Orang-orang munafik yang Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Al-Ikhlas sendiri digambarkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Asmu'i. Beliau menyampaikan di dalam kitab lughahnya bahwa Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Al-Ikhlas itu adalah surah Al-Mukashkishafatain. Surat yang melepaskan seorang mukmin dari belenggu kemunafikan. Jadi orang yang beriman supaya terlepas dari belenggu kemunafikan, maka disitulah Allah turunkan dua surat. Pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Kafirun. Kenapa ini disebut dengan surat yang melepaskan seseorang dari belenggu kemunafikan? Karena orang munafik, hadirin, biasanya bermuka dua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka berkumpul dengan golongannya, apa kata mereka? Inni ma'akum, wis tenang bae isun ge pada bae karo iro. Lamun wong pleret ngomong wong aneh sejen maning. Inni ma'akum, tenang saja, saya sama seperti kalian. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, sama saja. Innama nahnu mustahziun, kami cuma guyon bae, ngeledek Muhammad lan teman-teman bae. Wis ora usah khawatir, ini orang munafik. Maka orang-orang munafik mereka ketika ditawarkan, ya wis kita 1 tahun beribadah menyembah Tuhanmu hai Muhammad, tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami hai Muhammad. Orang-orang munafik mereka dapat tawaran seperti itu, merasa mendapatkan angin segar. Aduh wis enak, iya wis bareng-bareng enak bae kayak mungkin, daripada ribut-ribut masih mending wis bareng-bareng enak. Orang munafik. Kenapa demikian? Karena yang mereka cari bukan ridho Allah, yang mereka cari hanyalah cari muka di hadapan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ini ketika beribadah kepadanya hendaknya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena cari muka, bukan karena supaya dianggap orang paling toleran kayak sekota Cirebon. Kayak wong kang paling toleran, humanis seprovinsi Jawa Barat.